Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Melanjutkan yang kemarin ila an qala ya fala wikturima wa qad ta'allaqa tiqaduhu bil bari'i ta'ala kama yanbaghi wa ajaza an-nadhari qala jama'atun minhum innahu yakunu mu'minan. Sekarang kasusnya begini ya. Ada seseorang yang dia ini memang ternyata tidak mampu untuk menelaah atau tidak mampu melogikakan tentang bagaimana untuk mencapai keberadaan Tuhan. Tapi meskipun begitu, ya, kepercayaannya akan pada Allah Ta'ala itu sudah terjadi. Dalam artian dia tidak bisa menalarnya, tapi meyakini hal tersebut begitu. Udah saya kalau suruh mikir nggak bisa, cuman saya yakin begitu adanya. Nah ini menurut sebagian jamaah dia masih tergolong orang yang beriman. Dan sekarang wa intamakana minan nadhari walam yangzur. Nah, sekarang kasusnya kalau dia bisa nadhor tapi tidak mau bernadhor gitu ya. Dia sebenarnya bisa, cuman memilih untuk tidak. Kalau Ustadz Abu Ishaq, nah ini biasanya kalau Abu Ishaq itu arahnya ke Isfiro ini kalau dalam kasus akidah. Yakunu mu'minan asyian bitarkin nadhar. Maka dia seorang mukmin namun dia dianggap berdosa atau durhaka karena tidak nadhar. Wa banahu ala Syekh Abil Hasan fa amma kaunuhu mu'minan ma'al ajzi wal ikhtiram fa zahirun insyaallah ta'ala. Nah, kalau umpama dia itu seorang mukmin, dia percaya begitu ya, dia percaya tapi nggak mampu untuk nadhar, maka itu sudah jelas ya, maksudnya dia termasuk golongan mukmin. Wa amma kaunuhu mu'minan ma'al qudrati ala nadhari wa tarakahu ikhtiyaron fa qawluhu fihi nadharun indi wala a'lamu sihatahu al'an. Sedangkan kalau dia seorang mukmin tapi ia mampu untuk nadhar tapi lebih memilih meninggalkannya, maka terkait mukmin tersebut di sini saya pribadi juga memiliki pandangan dan saya tidak mengetahui yang mana yang tepat hingga saat ini. Fa in qila faqad aujabtumun nadhara qabla al-iman ala mastaqara min kalamikum. Fa idza du'iyal mukallafu ila al-ma'rifah faqala hatta anzura li anil ana fi muhlatin nadhar wa tahta tardadihi. Madza taqulun? Sekarang begini. Andaikan dikatakan kalian mengharuskan nadhar sebelum adanya iman, ya, sebagaimana yang didapati dari ucapan kalian. Nah, ketika seorang mukallaf itu dituntut atau diminta untuk ma'rifah, kemudian mukallaf itu berkata, sebentar ya, saya untuk ma'rifah saya harus nadhar dulu begitu. Nah, jadi tunggu dulu karena sekarang saya ini masih dalam masa penalaran dan masih otak saya atau istilahnya saya ini masih bimbang gitu karena masih dalam kasus nadhar. Mada takulun dalam kasus yang semacam ini komentar kalian apa? Atulzimunahul ikrar bil iman. Fatang takiduna aslakum fi anna nadhar yajibu qablaha. Ya. Am tumhilunahu. Wah ini kitabnya kebalik. Fi nadharihi ila hadin yatatawalu bihil madafihi. Am tuqaddirunahu bi miqdarin fatahkumuna fihi bi ghairi nasin. Sekarang untuk kasus orang yang semacam ini, apakah kalian ya akan menilai laki-laki tersebut sebagai seseorang
yang sudah dianggap mengakui adanya keimanan. Nah, padahal dalam kasus pembenaran yang semacam itu justru akan bertolak belakang dari dasar kalian sendiri, bahwasannya adanya nazar itu wajib, ya wajib dilakukan adanya nazar tersebut sebelum makrifah. Atau ditunggu dulu, ya ditunggu dulu sampai nazarnya selesai, ya sampai batasan waktu yang memungkinkan baru nanti dihukumi. Atau tuqadirunahu bimikdar, atau nanti di sana itu diberi semacam perkiraan, ya diperkirakan dalam rentang waktu tertentu begitu. Fatahkumuna fihi bighairi nasin. Kemudian akhirnya dalam rentang waktu itu nanti akan mengacu hukumnya berdasarkan hasilnya, tapi penentuan tersebut dengan tanpa adanya nas. Ini sebentar, mungkin saya geser sedikit ya, ini biar terlihat, atau kitabnya atau HP-nya dimiringkan lah ya. Kemudian di sini dikatakan fal jawab anna naqul amal qaulu bi wujubil imani qabla ma'rifati fa dhaif. Qaul yang mengatakan wajibnya iman sebelum ma'rifah itu adalah lemah. Li'anna ilzama tasdiki bima la tu'lamu sihatuhu yu'addi ila taswiyah bainan nabi wal mutanabi. Karena mengharuskan untuk membenarkan sesuatu yang tidak diketahui keabsahannya, ini sama halnya dengan menyamaratakan antara seorang nabi dan orang-orang yang mengaku nabi. Jadi kasusnya begini, kalau kemurnian khobar itu dari awal sudah mengharuskan tasdik, maka sama saja taswiyah antara nabi dan mutanabi. Kok bisa? Karena mutanabi itu juga menyampaikan kabar bahwasanya dia nabi, tapi tidak ada mukjizahnya. Nah, makanya adanya qaul biwujubul iman qabla ma'rifah itu adalah qaul yang dhaif. Karena sama saja memberikan penyamaan nilai antara seorang nabi dan mutanabi. Wa annahu yu'minu awalan fayanzuru fa in tabayyana al-haqqu fa yatayamada wa in tabayyana al-batil fa yarji wa qad taqadda al-kufra. Kalaupun toh ya andaikan dia iman pada awalnya, kemudian dia nalar, kemudian jelas baginya sebuah kebenaran, maka imannya ya akan berlaku seterusnya. Tapi kalau ternyata setelah dia menalar kok tabayana lahul batil, ya ternyata kok di sana ia tidak dapati kecuali kebatilan, maka kan dia akan menalik keimanan tersebut dan justru ia berkeyakinan dengan keyakinan yang kafir. Wa amma idza ta'al matlubu bil imani ila nadhari fayuqalu lahu in kunta ta'lamun nadhara fasrudhu wa in kunta la ta'lamuhu fasma'hu wa yusradu fi sa'atin alaihi fa in amana tuhaqqiqu istirsyaduhu, atau tahaqqaqu istilah sih tahaqqaqu ya, karena berarti tuhaqqiqu istirsyaduhu wa in aba tabayyana inadu fa wajaba istikhraju minhu bisayfi aw yamut. Sekarang begini, ketika ada seseorang yang diminta untuk beriman, diminta untuk nazar, maka dikatakan kepadanya, kalau kamu ya mengerti atau kamu bisa melakukan nazar, idealnya kan mengerti tentang nazar, ya fasrudhu. Jadi kasusnya ini adalah terdapat pada orang yang memang dituntut untuk beriman. Ya bisa jadi kasusnya kepada orang yang murtad,
atau seorang kafir yang memang di sana pilihannya hanya beriman saja, jadi tidak ada pilihan untuk jizyah gitu ya. Eh, maka fasrutu, maka berlakukanlah nazar tersebut. Kalau kamu nggak mengerti tentang nazar, maksudnya komponen-komponen apa saja yang untuk dilakukan untuk nazar, maka dengarkanlah terlebih dahulu. Jadi konsep-konsep nazar itu bagaimana? Jadi wa yusradu fi sa'atin alaihi. Jadi dia diberi semacam tenggat waktu untuk mendengarkan dan melakukan konsep nazar tersebut. Kalau andai kan ia beriman, ya maka jelas adanya dia mendapatkan petunjuk. Ya, kalau dia menolak padahal konsep nazarnya sudah disampaikan dengan jelas, maka tabayyana inaduhu, maka dia sudah jelas ya, dia keras kepala, tidak mau terima kebenaran. Maka kasus yang semacam ini, ya ketidakmauan untuk beriman ini uh, bisa diaplikasikan dengan pedang, ya diperangi atau dia mati. Ya, jadi redaksi dari naskahnya banyak ya. Ada au yadriba hatta yamut, au yamut wa au bimakna ilah. Ya. Jadi intinya ya tetap harus dikasih pilihan untuk nazar. Kalau sudah nazar dijelaskan kok ternyata dia ngeyel, ya berarti dibunuh saja. Mungkin ada yang berpendapat begini. Saya sudah berusaha nalar, tapi kok nggak sampai otak saya gitu. Ya dalam kasus yang semacam ini kan berarti ya hal yang paling bisa ia lakukan hanyalah taklid ya. Hanyalah taklid karena ketika nazar nggak sampai ya mau nggak mau ya taklid, mau gimana lagi. Ya pilihan satu-satunya begitu. Nah, sekarang kasusnya fa in kana mimman safana ahlal Islam wa arafa tariqal iman lam yumhal sa'atan. Nah, kalau kasusnya ini orang yang sering nongki-nongki ya, atau istilahnya sering bertukar pendapat dengan seorang muslim, kemudian tahu cara beriman seorang muslim itu bagaimana, maka tidak perlu diberi waktu ya. Ala tara anal murtada istahabal ulama fil imhal. Nah, tidakkah kau lihat bahwa saya orang murtad itu oleh para ulama disunnahkan untuk diberi tenggat waktu. Ya. Tapi di takliknya dikatakan hadza qaulun dhaifun fil madzhab wal mu'tamad annahu yajibu imhaluhu salasata ayyam. Ya memang 3 harian kalau yang di kitab-kitab fikih semacam Fathul Qorib, Fathul Mu'in diberi tenggat waktu 3 hari. La'allahu inna martada li raib, karena bisa jadi orang murtad itu karena ragu-ragu. Faitarabbasu bihi la'allahu ayyuraji'a asyaka bil yakin wal jahla bil ilmi. Maka diberi tenggat waktu ya dengan harapan ia kembali dari keraguan-raguan menjadi yakin dan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Wala yajibu dzalika li husul ilmi binadhi sahih awalan. Dan hal yang semacam ini ya, ini tidaklah wajib ya, tidaklah wajib karena ilmu itu akan muncul dengan adanya nazar yang sahih pada awalnya, yakni maksudnya adalah sebelum murtad. Jadi konsep untuk imhal ya. Konsep untuk imhal itu sebenarnya nggak perlu karena sebelum ia murtad pun itu ia sudah bisa nazar gitu, sudah bisa nazar. Jadi tidak perlu diberi tenggat waktu sebenarnya. Tapi memang para ulama makanya dikatakan
istahabba, disunahkan, ya. Namun tidak wajib. Ya meskipun itu qaul dhaif, karena kalau muktamad wajib imhal selama 3 hari. Wa kaifa yasihu linadhin ayyuqal ayyakula inal imana yajibu awalan qabla nadhari wala yasihu fil ma'kuli imanun ghairi maklum. Nah, bagaimana bisa ya dianggap sah bagi seorang nadhir manakala ia kaifa yasihu linadhirin ayyuqala, bagaimana bisa dianggap sah dikatakan kepada seorang nadhir bahwasanya iman itu wajib terlebih dahulu sebelum nadhar. Padahal ya tidaklah sah adanya iman sebelum mengerti hal tersebut. Percaya kepada suatu hal yang tidak diketahui itu gimana caranya? Kan nggak bisa. Wa dzalikal ladzi yajiduhul mar'u fi nafsihi husnul dzannin bi mukhbirihi. Nah, realitanya yang semacam ini, orang tersebut ya hanya husnudzon saja pada orang yang mengkabarkannya. Tidak sampai dalam taraf iman, tapi hanya husnudzon saja. Wa illa fa in tatarraqa ilai tajwa tadzib tatarraqa. Ya. Karena kalaupun toh dia tidak husnudzon, ya katakan dia benar-benar yakin begitu. Masalahnya nanti ketika ia itu terpapar tajwiz, ya. Jadi ketika ada semacam keraguan-raguan gitu. Jadi diberi pernyataan yang sifatnya spekulatif gitu. Atau umpama ada klaim bohong, ya tato rokok, ya ia bisa terpapar begitu saja. Karena kasusnya juga dia akan membenarkan orang yang kedua. Orang yang pertama dibenarkan karena husnudzon, orang kedua juga bisa jadi dibenarkan gitu ya. Padahal unsurnya adalah takdzib dan tajwiz. Karena asasnya adalah husnudzon tadi. Atau istilahnya, pokoknya percaya saja kepada mukhbir gitu. Wa aidan fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'al khalqa ila nadhari awalan. Nabi Muhammad sendiri itu mengajak para makhluk, yang mengajak manusia hayat ramai untuk melakukan nazar terlebih dahulu. Fala maqamatul hujjatu bihi wa fala ghayatul i'tidari fihi hamalahum alal imani bisayf. Ketika dalilnya sudah jelas, susah sampai di level orang-orang itu tidak bisa lagi untuk beralasan gitu ya. Ya maka Nabi pun akan menggiring keimanan dengan pedang. Jadi memerangi orang-orang yang menentang keberadaan adanya agama Islam. Berarti agama Islam disebarkan dengan pedang. Ya tidak melulu dengan pedang, kondisional saja. Ada yang saatnya pakai pedang, ya ada juga yang tidak. Terutama kalau terjadi perlawanan, ya baru pakai pedang. Kalau hanya menyebarkan, tidak terdapat perlawanan, ya tidak diapa-apakan. Bagaimana kasus awal kedatangan Nabi di Madinah, itu kan tidak pakai pedang. Kaum Yahudi dan kaum Islam, kaum Muslimin hidup berdampingan dengan asas satu wilayah Madinah sebagai tempat hidup bersama. Tidak ada masyarakat kelas 1, masyarakat kelas 2, tidak, semuanya berada di level yang sama. Barulah ketika Yahudi, kaum Yahudi ini melakukan pengkhianatan, pemberontakan, barulah mereka diletakkan sebagai masyarakat kelas 2. Ya karena salah mereka sendiri. Ala taro anakula man da'ahu ilal iman qala lahu Iqrid alayya ayatak. Tidakkah kau lihat setiap orang yang Rasul ajak untuk beriman pasti ia berkata, ya, tampilkan padaku ayatmu, fayariduha alaihi, fatadharu lahu fayu'minu faya'man, au yu'anidu fayahlik. Ya, sehingga ketika ditampilkan dan sudah jelas, ya kalau beriman maka aman, kalau menolak ya maka dia binasa.
Intaha qultu hadza kalam Ibnu Arabi. Ini adalah kalam dari Ibnu Arabi. Wa huwa hasan, dan ini ya termasuk pendapat yang baik. Wa qad istushkilal qawlu bi anal muqallida laisa bi mu'min. Muskil juga sebuah ucapan yang mengatakan muqallid itu tidak sampai di level iman. Li annahu yalzamu alaihi takfiru aktsari awamil muslimin. Karena konsekuensinya akan mengkafirkan mayoritas kaum muslimin yang awam, yaitu mayoritas dari umat ini. Wa dzalika mimma yakdahu fima ulima anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i atfa'an. Ini akan merusak sebuah konsep yang diketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Bahwa roda anna ummatahu al-musyarafata sulusa ahlil jannah. Dan juga ada hadis yang menjelaskan umat Nabi Muhammad itu 2/3 ahli surga. Allahumma ja'alna minhum. Fa'ujiba bi anal muradah bi dalil alladzi tajibu ma'rifatu ala ja'im mukallafin huwa dalilul jumali. Nah, dalil secara global itu. Jadi dalil jumali, jumlatun itu kalau dinisbahkan kan jadi jumalun. Dalil jumali harusnya begitu. Fu'alatun menjadi fu'latun menjadi fu'alun. Alladzi yuhasilu fil jumlati lil mukallafi al ilma wa tuma'ninah bi aqdil iman. Jadi cukup dengan dalil-dalil universal yang secara global bagi seorang mukallaf itu dapat menghasilkan pengetahuan dan ketenangan dalam akidah-akidah keimanan. Itulah yaqulu qalbuhu fiha. Sehingga ketika hatinya disinggung tentang akidah keimanan, dia tidak akan menjawab la adri. Sami'tun nasa yaqulnu syai'an fakultu. Saya nggak tahu, orang-orang bilangnya gitu. Ya saya katakan sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang gitu. Minimal dia punya landasan sendiri gitu. Wal istaratu ma'rifatun nadhari ala tariqil mutakallimin. Gak harus juga konsep nadhornya itu dengan metode mutakallimin. Min tahrilil adillah wa tartibiha, dari mengurutkan dalil, ya mengkombinasikannya secara berurutan, gak harus begitu. Badaf isyubhatil waridah alaiha, dan juga tidak diharuskan bisa menolak syubhat yang terdapat pada dalil-dalil tersebut. Intinya dia punya dalil sendiri itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Dan juga tidak disyaratkan walal kudratu ala ta'bir amma hasala fil qalbi min dalil jumali. Jumli di sini jumli. Fu'latun jumli. Ya. Dan juga mampu untuk, tidak disyaratkan mampu untuk mengucapkan dari apa-apa yang muncul di dalam hatinya terkait dalil global tadi. Jadi meskipun dia ngerti konsep globalnya, tapi ia nggak bisa menuturkan itu nggak masalah. Yang penting alladzi hasolat bihi tuma'ninah, dengan dalil yang bisa menetapkan hatinya. Wala syaka anna nadhara ala hadzal wajhi ghairu ba'id. Ya. Tidak ada keraguan bahwasanya nazar yang semacam itu tidaklah jauh. Ghairu ba'idin husulu li mu'dhamil ummah. Ini bisa didapati oleh mayoritas umat. Aw li jami'iha fima qabla akhir zaman alladhi yartafi'u fi al-ilmu an-nafi'. Atau bahkan bisa teraplikasikan untuk seluruh umat ya. Di akhir zaman yang memang ilmu bermanfaat sudah ditarik. Wa yasbutu fil jahlu al-mudir. Dan di akhir zaman yang adanya kebodohan itu sudah tersebar luas. Wala yabqa fihi taqlidul mutabik fa'lan anil ma'rifah inda katsirin mimma yudhannu bihil ilm. Maka tidak berlaku lagi konsep taklid yang mutopik dengan realitas gitu ya. Apalagi di sana ya, sehingga di sana tidak ada lagi taklid mutopik, yang taklid mutopik ini
akan meninggalkan konsep ma'rifah, ya, yang menurut mayoritas itu dianggap sebagai ilmu, fadlan an kathrin minal ammah, apalagi dari mayoritas orang awam. Jadi eh, dengan adanya dalil global tadi, dia sudah keluar dari koridor taklid gitu ya. Sudah keluar dari koridor taklid, jadi dia sudah aman sebenarnya karena dia sudah mengerti dalil global tersebut yang bisa membuat hatinya itu tenang, hatinya tidak goyah gitu ya. Wala'alana adrokna hadha zamana. Kalau ini ya Ustaz, maaf Apa? Ustaz, berarti kayak keimanannya sah nggak kalau dia paham dalil secara globalnya gitu. Ya Itu sah, udah sah, masuk sah sah saja. gitu. Sah-sah saja, meskipun mungkin cara pembuktiannya berbeda dengan thoriqatul mutakalimin, nggak harus sama. Ya contohnya kayak gini, ya kalau orang-orang awam itu kan, ya masa Tuhan tuli, orang saya aja bisa dengar, masa Tuhan tuli. Yang kayak gitu aja itu sudah cukup. Yang kayak gitu aja sudah cukup. Ya obrolan-obrolan orang-orang di warung kopi itu loh biasanya. Meskipun dengan Ya, bahasa ya. yang sederhana gitu. Saya aja bisa dengar, masa Tuhan nggak bisa dengar. Oh hidup saya susah ini, gini, gini, gini. Ya santai saja, Allah kan maha tahu. Masa nyiptain kamu bisa buat kamu bahagia, nggak bisa. Yang sederhana itu saja itu sudah cukup gitu. Nggak harus yang mendetail-mendetail. Kalau Allah nggak ilmu, nanti alam semesta nggak pernah ada. Nggak harus begitu pembuktiannya. Nggak masalah. Berarti di sini apa namanya? Yang menjadi apa namanya? Yang menjadi standar itu berarti di yang menenangkan hatinya gitu ya Ustaz. Ya Atau sebuah dalil yang nantinya akan membuat hatinya itu tidak goyah. Yang hatinya itu tidak goyah. Kan kita kembali ke pengertian iman ya. Iman itu kan di sana pengertiannya kan adalah ma'rifah. Jadi namanya ma'rifah itu kan berlandaskan dalil. Nah, berlandaskan dalil ini nanti konsekuensinya apa? Dia itu tidak lagi ragu karena ada dasarannya gitu. Kemantapan hatinya itu bukan sekadar ikut-ikutan tapi ada dasarannya. Meskipun sebenarnya ya, meskipun sebenarnya bisa saja dasaran itu nanti katakan ya bisa saja dibantah gitu kan oleh orang lain yang mungkin logikanya lebih masuk. Cuman nggak masalah, yang penting dasaran itu sudah bisa membuat dia yakin, ya nggak masalah gitu. Itu nggak masalah. Kayak umpama ada yang membantah gini, ini umpama ya. Ya kalau kita punya, tadi kan sebagaimana sama nih. Ya kita saja bisa mendengar, masa Allah nggak bisa? Terus dijawab, loh konsep Tuhan sama makhluk kan beda. Kayak saya bisa nikah, masa Allah bisa nikah? Nah itu kan sebenarnya semacam meruntuhkan logika yang sebelumnya, ya kan? Sesuatu yang bisa dilakukan makhluk itu adalah bukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Tuhan, kan begitu. Jadi perbandingan yang semacam itu seolah nggak tepat. Nah, cuman kan nanti iya. jawabannya kan begini, kalau dari akidah itu kan jawabannya kan begini. Sesuatu yang layak untuk diberikan nilai kelebihan, tapi kelebihan itu kok nggak ia dapati, itu kan namanya kekurangan. Sebuah hal yang ketika diberikan sesuatu itu akan menunjukkan nilai kesempurnaan, tapi ternyata sesuatu itu hilang, yang terlihat kan sebuah kekurangan. Nah, makanya sebagai bentuk kesempurnaan, Allah itu harus disifati dengan sama. Yang konsep samanya pun sama sekali berbeda dengan makhluk.
Jadi perbandingan yang awal itu sebenarnya perbandingan yang nggak tepat juga gitu. Dengan mengatakan, ya kalau makhluk bisa sama, masa Allah nggak bisa sama? Ya, kalau sama-sama samanya dengan konsep sama yang sama, ya nanti namanya mumatsalah lil hawadis. Kan gitu. Bisa dibantah begitu kan. Tapi kalau dari mutakalimin kan menawarkan konsep yang berbeda. Suatu hal yang ketika disifati dengan suatu hal yang bisa disifati dengan sebuah nilai kesempurnaan, tapi kemudian nilai kesempurnaan itu hilang, ini kan justru menjadi sebuah kekurangan. Ya makanya idealnya Allah itu diberi sifat sama. Tentu saja sifat samanya sama sekali berbeda dengan makhluk. Kurang lebihnya begitu. Wala'allana atrakna hadza zamana su'ba bila robin wallahul musta'an. Nah, di zaman ini ya tentu saja kita dapati ya adanya kesulitan memang apalagi untuk orang-orang awam ya, tanpa ada keraguan wallahu musta'an. Wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Soalnya logika orang orang awam itu kadang nggak ketebak. Kadang ada orang-orang itu yang nakal otaknya gitu. Cuma tidak menemukan orang ustadz-ustadz yang bisa menjawab dengan tepat. Ya obrolan orang di warung kopi itu kadang bahaya juga. Ya kalau tujuan, jadi kan membuat Allah punya tujuan. Ya kalau Allah dasarnya menciptakan kita untuk menyembah, Allah sudah tahu bahwasanya ada yang nggak nyembah, ngapain tetap diciptain? Gabut banget. Kadang kan ada yang logikanya seremeh itu. Masalahnya Tuhan itu kan menciptakan sesuatu dengan tanpa tujuan, nyuruh aja, nggak ada tujuannya. Karena antara khitabullah dengan fi'lullah itu tidak harus sejalan. Apa yang Allah kerjakan dengan apa yang Allah khitabkan, apa yang Allah instruksikan itu nggak harus sejalan. Yang sering kali jadi bahaya itu kan bahkan di kalangan orang yang katanya sudah pernah belajar agama ya, seolah-olah itu Allah itu semacam punya keinginan gitu loh. Maksudnya punya keinginan itu semacam punya harapan loh. Ini loh yang dikehendaki Allah, Bapak. Kata-kata ini yang dikehendaki Allah itu kan akan bahaya ya kalau andai kan itu difahami sebagai sesuatu yang belum tercapai. Ya kalau Allah mau itu sudah pasti terjadi. Umpama ada yang bilang kita itu diciptakan di dunia itu untuk beribadah. Ini yang dikehendaki, inilah yang diinginkan oleh Allah. Kita tuh ibadah. Nah kalau Allah menginginkan ya kita semua sudah ibadah. Paham nggak maksud saya? Jadi seolah-olah Iya, maaf, musik. Jadi seolah-olah mengkonsepkan Allah itu punya harapan pada makhluknya. Ya masa Allah di PHP sama makhluk? Aneh sekali. Ya kalau andai kan Allah itu sudah sudah tahu makhluknya akan ibadah. Ya ngapain berharap pada makhluk, kan konyol. Makanya pentingnya selaras antara belajar akidah dengan tafsir Quran, ya, itu ya harus jalan gitu. Kadang menafsirkan ayat yuridullah bikumul yusra, akhirnya memang diartikan secara harfiah. Oh Allah itu memang punya keinginan supaya makhluk-makhluk hidup itu menjalani kehidupannya, supaya manusia itu menjalani kehidupannya dengan mudah. Nyatanya banyak yang menjalani kehidupannya susah. Jadi kan ya kayak kontradiksi gitu. Ya, ya sebenarnya sih bukan ini ya. Biasanya sih dai-dai yang suka ngutip ayat itu yang repot. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani sesuatu kecuali seseorang tersebut itu mampu. Nyatanya banyak yang kena musibah meninggal, berarti kan nggak mampu. Itu kan orientasinya pada syariat. Syariat itu tidak akan menuntut sesuatu yang di luar kemampuan hamba. Jadi instruksi Tuhan itu berlaku untuk
apa-apa yang dimampui, apa-apa yang makhluk itu mampu. Ini ditafsiri juga oleh hadis Nabi kan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau diperintahkan, kalau saya Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu, ya kerjakan semampunya. Macam itu. Nafil hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu fitnatun fi akhir zaman yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran ila man ajarahu Allah taala bil ilmi. Nah ini fitnah akhir zaman itu seorang laki-laki paginya iman, malamnya kafir, sorenya kafir, kecuali orang-orang yang memang sudah Allah titipi ilmu. Ya karena ya itu pikiran-pikiran nakal atau syubhat-syubhat yang dihembuskan dari kawan-kawannya yang mungkin tidak beriman atau mungkin di luar Islam. Fa bil jumlah fa ihtiyatu fil umurihi asanu ma yaslukul aqilu fi umurihi. Maka berhati-hati dalam setiap hal itu adalah hal yang paling baik yang dilakukan oleh seorang yang berakal dalam segala urusannya. La siyama fi hadzal amri alladhi huwa ra'sul mal, apalagi di dalam urusan ini soal akidah ya, ini ra'sul mal. Ini adalah modalnya gitu. Percuma sholat jengkit puasa sebulan 2 bulan, tapi ra'sul malnya hancur, dia kadang masih ragu. Ya, ini kan repot, percuma saja. Percuma mau bangun dinding kalau pondasinya itu nggak ada. Mau bangun dinding di mana? Melayang. Ya nggak bisa, roboh juga. Wa alaihi mabna kulli khair. Inilah bangunan dari setiap kebaikan. Fakaifa yardha dzu himatin ayar taqiba minu mayukatiru masyrabahu minat taklid al-muhtalafihi. Maka bagaimana bisa seseorang yang memiliki semangat untuk rela-rela begitu saja, ya, ia melakukan sesuatu yang di sana akan mengeruhkan tempat minumnya. Ya, apa yang mengeruhkan tempat minumnya itu? Berupa taklid yang masih diperselisihkan. Jadi kalau memang orang tersebut merasa mampu untuk mencapai keimanan dengan dalil, ya nggak perlu hanya sekedar di level taklid yang masih disilang pendapatkan. Wayat ruka al-ma'rifah wa ta'alluma lin-nadri sahih. Dan ya untuk apa nantinya justru ia meninggalkan ma'rifah dan belajar untuk menggapai nazar yang sahih. Alladzi ya'manu ma'ahu min kulli makhufin. Ya, yang nazar sahih itu akan menyelamatkan ia dari setiap hal yang ditakuti. Tsumma yaltahiqu ma'ahu bi darajatil ulama idakhini fi salaki qaulihi. Dan dengan itu ia akan masuk dalam golongan ulama ya yang tercakup dalam ayat Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, jadi di sini ya atof ke dhamir huwa. Fala yataqasaru ada hadirut sifatil ma'munah azakiyah ila tudafsin sakitah wa himah khasisa. Maka tidak akan mau ya untuk jatuh dari derajat yang aman dan suci ini kecuali seseorang yang memiliki jiwa yang rendah dan semangat yang lemah. Lakin alal akili ayang duru awalan fi man yuhaqiqu lahu hadzal ilma wa yaktaruhu lis-suhbah minal a'imah al-mayyadina minallahi ta'ala binuril basirah az-zahidina bi qulubi fi hadzal aradil hadir al-musyfikina 'alal masakini ru'afa'i ala du'afa'il mu'minin. Tapi bagi orang yang berakal ya, hendaknya ia berpikir terlebih dahulu untuk mengenai siapakah yang bisa mentahkik atau mencapai ilmu yang semacam ini. Ya, dan ia pilihlah di sana ya. Wayahtaruhu li suhbah, dan ia pilih untuk ia bersamai gitu. Jadi istilahnya
enggak sembarangan juga. Jadi harus memilah dan memilih kira-kira siapa yang dijadikan panutan gitu. Tentunya dari para imam yang di sana berpegang teguh pada Allah dengan cahaya basirah, yang hatinya juga zuhud ya dari kehidupan duniawi. Arot ini kan sesuatu yang baru ya, makhluk kehidupan duniawi ya, yang menyayangi orang-orang miskin, yang menyayangi orang-orang mukmin yang lemah. Faman wajada ahadan ala hadhi sifah fi hadha zamanil qalil khair jiddan. Barang siapa yang menemui salah seorang dengan sifat yang semacam ini di zaman yang sedikit kebaikannya, falyashudda yadahu alaihi, maka hendaknya ia genggamkan tangannya dengan kuat pada orang tersebut. Wal ya'lam annahu la yajidu lahu wallahu ta'ala alam saniyan fi asri. Karena hendaklah ia ketahui ia tidak akan dapati lagi yang semacam itu di masanya. Jadi sudah sangat langka ya. Idma yakunu ala hadhihi sifah au qariban minha la yakunu minhu fi awakhir zaman ilal wahid. Karena yang semacam ini atau paling tidak yang mendekati tidak ada di akhir zaman kecuali hanya satu saja. Wa ma yakrubu minhu ala man nasu alal ulama. Tumal qalibu alif fi hadzal zaman al-khafa. Ya. Ataupun nanti ya yang mendekati itulah ya berdasarkan apa yang dinasihkan oleh ulama. Umumnya orang-orang yang semacam ini ya tidak terlihat ya, karena terlalu banyak yang melenceng, akhirnya yang semacam ini nggak kelihatan. Bihaitsu la yusyadu ilaihi ilal qalil minan nas. Dengan praktik ya tidak akan diketemukan dengan orang yang semacam ini kecuali ya sedikit orang saja. Wal yashkurillah ta'ala man atla'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhil qadimah al-udma. Hendaklah ya bersyukur kepada Allah Ta'ala ya, yang dia bersyukur kepada Allah Ta'ala terkait atas ghanimah ya. Ya istilahnya ini kan majas ya. Ghanimah itu kan perang. Kaitannya kan harta perang ya, pada inilah harta karun lah yang besar. Karena al-laili wa atrafan nahar di tengah malam dan juga di penghujung siang. Id adfarahu maulahul karim jalla wa azza bi mahdifati bi kanzin azim. Karena Allah Ta'ala sudah membuat ia beruntung ya dengan anugerahnya, dengan adanya harta karun yang besar, min kunuzil jannah yungfiku minhu ma syaa wa kaifa syaa, termasuk dari harta karun surga yang Allah berikan kapanpun Allah mau, bagaimanapun Allah mau. Wa qala ayatafiqal yauma wujudu mithli hadza ila linadirin minas suada. Ya, di hari ini padahal di zamannya musannif sendiri ya, ada yang semacam ini sudah sangat langka. Wa amma ayaqra hadzal ilma ala kulli ma yata'atu ta'arudu alahu wa laysa ala hadhihi sifati dzakarna fa mafasidu sifati hadza dunya wa ukhra aktsaru min masalihiha wa ma aktsaru wujuda amsalihha wa fi zamanina fi kulli maudhi. Masalahnya begini ya. Ilmu yang semacam ini, ya ilmu yang semacam ini andaikan dibacakan kepada setiap orang, ya kepada setiap orang yang memang menghendakinya, tapi tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, maka membersamai orang yang semacam ini, ya, ini mafsadahnya di dunia dan di akhirat lebih banyak daripada maslahatnya. Ya. Dan kebanyakan di zaman beliau ini yang seperti itu adanya di setiap tempat. Jadi kadangkala ilmu semacam akidah ini memang harus tepat sasaran. Ya, harus tepat sasaran. Karena bisa jadi kalau ini dipegang oleh orang yang tidak tepat, yang menjadi hal yang tidak tepat pula. Nas'allahu ta'ala as-salamah min syarri anfusina. Ya.
Kita minta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan keselamatan dari keburukan diri kita. Amin syarri kulli dzi. Halo, halo, halo. Ya, ya, Tadi putus suaranya. iya keputus Ustaz. Agak lama putusnya. Atau dari mana? Putusnya dari mana? Jauh nggak putusnya? Dari pembahasan yang mana putusnya? Yang dari wamin syariku lidhi syar Ustaz. Oh, dari situ. Oh, kan belum terlalu jauh lah. Saya kira jauh sekali. Ya, itu kan doa. Ya, kita minta pada Allah diberikan keselamatan dari keburukan diri kita dan dari keburukan setiap orang yang memiliki keburukan. Ya, dengan keagungan Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kembali lanjutkan di sini ya. Ada peringatan untuk menjauhi adanya pembahasan syubhat-syubhat dan menampilkan berbagai macam mazhab untuk awalan ya bagi orang yang belajar ilmu akidah gitu. Wal yahdharil mubtadi juhdahu ya. Hendaknya seorang pemula itu menjauhi ya keseriusannya. Ya'khudha usula dinihi. Jadi untuk awal dia apa namanya mengambil dasar agamanya minal kutubil lati husyat bikalamil falah. Nah, jadi hendaknya tidak berkonsentrasi pada kitab-kitab yang di sana disinggung banyak ucapan dari para ahli filsafat. Wa nakli hausihim ma huwa kufrun surahun min aqadimul lati sataruna jasataha bima yambahimu ala kathir. Kitab-kitab yang memang si pengarangnya sendiri itu menukil semacam omong-omong kosong mereka gitu ya, dan hal-hal yang berisikan kekafiran yang merupakan keyakinan dari para ahli filsafat itu yang akan kau lihat kenajisannya ya, karena ada hal-hal yang menunjukkan nilai mubham, tidak jelas bagi kebanyakan orang. Min istilahatihim, dari istilah-istilahnya, wa ibaratihim, ibarat ucapan-ucapannya, alati aktharu asmaun bila musamayat, yang mana kebanyakan istilah-istilah dari para ahli filsafat itu sebatas nama tapi tidak ada objeknya. Ya contohnya kayak di Maqalatul Asyrah itu kan, kalau versi Jauhar, versi dari para sifah itu kan ada yang namanya Hayuli. Hayuli itu mana wujud bendanya? Ya enggak ada. Namanya ada tapi wujud bendanya enggak ada. Yang semacam itu ya hendaknya dijauhi saja. Nah, terus untuk apa kita belajar makulat? Ya tetap dipelajari ya. Itu kan memang hendaknya untuk para pemula itu tidak terlalu mendalami hal yang semacam itu. Cuman nantinya tetap perlu dipelajari sebagai perbandingan. Jadi tinggal dilihat kapasitasnya di mana. Ketika sudah merasa mampu ya silahkan dipelajari. Ini seperti halnya nggak jauh beda sebagaimana belajar matematika anak SD tapi suruh menghitung kalkulus, atau anak SD ya disuruh jangan yang jauh ya aljabar aja. Anak SD aljabar itu kan ya sudah cukup kompleks ya.
malah bingung sendiri. Ini kan peringatannya untuk mubtadi memang. Wa dzalika ka kutubil Imamil Fakhri fil ilmil kalam. Ya, sebagaimana kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam ilmu kalam. Wa tawali al-Baidawi, ya. Wa man hadza hadwahuma fi dzalik, dan yang sama metodenya dalam mengarang sebagaimana kedua kitab tersebut. Wa qala ayyufliha man uli'a binakil kalamin fi sifat aw yakuna lahu nuru imanin fi qalbi aw linasihi. Komentar beliau, karena sedikit ya orang yang bisa bahagia istilahnya, atau sedikitlah orang yang bisa beruntung bagi orang yang di sana itu justru tersibukkan ya, atau istilahnya terkonsentrasi untuk menukil kalam dari falasifah ya. Atau sedikit orang yang semacam itu memiliki cahaya keimanan dalam hatinya ataupun lisannya. Ini maksudnya bukan nyindir Imam Fakhruddin gitu ya, atau Imam Baidawi, enggak. Tapi yang dikehendaki di sini adalah orang-orang yang terlalu sibuk dengan hal itu sehingga dia lupa ya, sehingga dia itu lupa tujuannya mempelajari akidah itu apa. Nah, kalau antum lihat di ta'liknya itu kan memang dikatakan lam yaksid bidzalika al-fakhr wa mama'ah. Maksudnya itu bukan Imam Fakhruddin dan siapa namanya, bukan Imam Baidawi tadi, bukan ya. Karena beliau itu ya, beliau itu memasukkan istilah-istilah itu dalam kitabnya apa? Liyatamakanu minarodi alaihim, ya, supaya bisa membantah gitu loh. Jadi menyebutkan konsep-konsep falasifah itu untuk dibantah, bukan untuk diikuti. Ya. Ya, untuk malam ini mungkin saya cukupkan sekian dulu, insyaallah. Nanti kita akan lanjut lagi di lain kesempatan. Kalau umpama kemarin ada yang nggak masuk, mungkin kita akan kodok ya. Coba nanti lihat dulu waktunya. Karena bulan Februari ini saya agak banyak jadwal. Coba nanti ya kita kondisikan kembali. Naktafi bihadzal qadar. Hadakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.